Halo, bertemu kembali dengan saya, Pak Willy. Pada video kali ini, saya akan berbagi mengenai pembahasan OSN Fisika 2021 bagian ke-13 mengenai gerak parabola untuk soal yang kedua. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman materi fisika. Ayo, kita langsung mulai ya. Soal dan pembahasan OSK 2021 part yang ke-13 masih mengenai gerak parabola yang kedua ya. Dua buah peluru ditembakkan secara bersamaan dengan kecepatan awal V0 sama dengan 25 meter per second dari ketinggian H sama dengan 25 meter di atas tanah ini ya. Peluru pertama bersudut awal theta terhadap horizontal, sedangkan peluru kedua bersudut awal 180 derajat terhadap peluru pertama. Nilai cosinus theta sama dengan 0,6. Berarti sin theta-nya 0,8 ya. Ketika kedua peluru mencapai tanah, jarak antara keduanya adalah sekian meter. Baik, kita gambarkan terlebih dahulu ya. Jadi di sini ada suatu tempat tingginya 25 meter ini di atas tanah ya. Dilemparkan dua peluru. Yang satu seperti ini dilemparnya dengan sudut kemiringan theta dan nilai cos theta-nya 0,6. Kecepatan awalnya 25 ya. Maka yang terjadi adalah karena di bawah pengaruh gravitasi, tentu saja dia akan tertarik oleh gravitasi bumi, jadi tidak lurus, dia akan melengkung seperti ini. Nah, kalau kita mau hitung berapa jarak horizontalnya, ya kita harus tahu dulu kecepatannya ya. Jadi saya uraikan dulu. Kecepatan awal dalam arah X-nya adalah 25 dikali cosinus ya, sebelah sudut ya. 25 kali 0,6, 15 ya. Kemudian untuk yang vertikalnya berarti 25 kali sin theta. Sin theta-nya 0,8 kali 25 jadi 20. Ini adalah komponen kecepatan dalam arah horizontal dan vertikal. Nah, untuk mencari yang kedua, ini peluru kedua itu tembakannya miring seperti ini, tetanya ini ya. Sama, kita uraikan juga dalam arah horizontal dan vertikalnya untuk kecepatannya. Lintasnya masih tetap parabola ya, cuman lebih tajam gitu. Dan ini adalah nilai X2-nya. Jadi kalau kita uraikan, kecepatannya ke kiri 15 dan ke bawah sebesar 20 ya. Ini digambarnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencari nilai X1, kemudian kita cari X2 dan kita jumlahkan. Oke, ini persamaannya kita harus menghitung dulu berapa lama sih waktu yang dibutuhkan peluru 1 untuk sampai tanah. Demikian juga untuk peluru 2 sampai tanah. Kemudian tinggal kita kalikan dengan kecepatan horizontalnya, maka itu adalah nilai X-nya ya. Oke, jadi kita substitusi dulu minus 25 ya. Yang ini yang pertama ya. Jadi perpindahannya dari sini ke sini yaitu berarti minus 25 arah positif ya untuk yang peluru pertama itu ke atas vertikalnya, yang horizontalnya positifnya ke kanan ya. Jadi minus 25 sama dengan, jadi V0 ini kan ke atas nih, berarti 20. Kemudian jangan lupa G kan selalu ke bawah, berarti berlawanan dengan arah positifnya, berarti kita isi min setengah GT kuadrat ya. Jadi min setengah kali 10 kali T kuadrat. Kemudian kita sederhanakan ini saya ambil gravitasinya 10 supaya mudah. Jika diambil 9,8 silahkan saja ya. Yang akan kita pelajari adalah konsepnya, cara berhitungnya saja ya. Jadi ini kita sederhanakan, min setengah kali 10 T kuadrat itu kan min 5 pindah ke kiri jadi 5 T kuadrat. Kemudian 20 T pindah jadi minus 20 T dan minus 25 tetap di sebelah kiri min 25 sama dengan 0. Di sini kelipatan 5 katanya, kita bisa perkecil ya, jadi T kuadrat min 4T min 5. Oke, kita coba faktorkan, mudah-mudahan bisa nih ya. Ini sepertinya bilangan istimewa ya kalau kita ambil G nya 10. Jadi kita faktorkan jadi T min 5 kali T plus 1 sama dengan 0 ya. Tentu saja yang kita perlukan adalah nilai T yang positif ya. Jadi dari sini, jadi T nya sama dengan 5 detik, artinya peluru ini akan sampai ke tanah dalam waktu 5 detik. Untuk jarak ya tinggal kita gunakan rumus jarak horizontal ya, X sama V kali T ya.
kecepatannya 15, ini waktu jatuhnya 5 detik, berarti X1 itu adalah 75 meter ya. Ini 75. Baik, sekarang kita akan mencari nilai X2 ya. Masih rumus yang sama. Y sama dengan V0 Y kali T min tenaga T kuadrat. Untuk mencari nilai T nya nanti kita akan temukan pasti akan lebih kecil ya dari 5 detik ini. Kita isi Y nya minus 25 ya. V0 Y nya kan dia ke bawah, berarti diisi minus ya. Kemudian G nya juga ke bawah, minus. Jadi minus setengah kali 10 T kuadrat. Disederhanakan, maka kita dapatkan ini min 5 T kuadrat di ruas kanan pindah ke kiri. Kemudian min 20 T di ruas kanan pindah ke kanan. Dari kanan ke kiri ya, plus 20 T. Minus 25 tetap di kiri. Kemudian kelipatan 5 kita bisa bagi 5. Jadi T kuadrat tambah 4T min 5 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan lagi. Ini T plus 5 kali T min 1 sama dengan 0. Nah, yang kita butuhkan adalah nilai T yang positif tentunya. Berarti yang kita dapatkan dari bentuk ini ya, T min 1 sama dengan 0 atau T nya sama dengan 1 detik. Ini adalah nilai waktu dari sini ke sini ya. Jadi untuk menghitung X2 nya kita gunakan V kali T lagi. V nya positif sini ke kiri ya. 15 kali waktunya 1 detik. Jadi nilai X2 nya adalah 15 meter. Sehingga kalau misalkan kita jumlahkan X1 tambah X2 itu akan menjadi jarak jatuh kedua bola ya dalam arah mendatar. Jadi X nya yaitu X1 tambah X2 75 tambah 15 sama dengan 90 meter ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah 90 meter ya. Demikianlah pembahasan OSN Fisika 2021 bagian ke-13 dalam rangka persiapan OSN. Nantikan video pembahasan lain mengenai OSN Fisika 2021 ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya yang lainnya. Oke, sampai di sini. Sekian dan terima kasih.